Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel kami Suyud MN Chess. Di video kali ini saya akan mengajarkan ending lanjutan yang kemarin ya. Jadi pada saat diagram ini tentunya bentengnya masih posisi di A8 untuk buah putih ya. Benteng A8, pion A7, sedangkan raja posisi di E4, raja hitam di E6, bentengnya di E7 ya. Jadi pada saat posisi begini waktunya putih melangkah dipastikan putih menang ya. Jadi pasti ya kalau putih melangkah putih menang, dan hitam melangkah tentunya remis ya. Jadi kayak suatu rumus ya. Jadi kalau hitam melangkah remis, putih melangkah dan dipastikan putih menang. Oke, mari kita mulai di atas papan. Langkahnya putih apa? Langkah putih terbaik tentunya raja ke D4. Nah, menangnya seperti begini ya. Apa ini langkahnya sudah tidak bisa jalan? Tentunya langkahnya hitam kalau raja meninggalkan lajur E, tentunya bentengnya yang di A8 bisa cek ya. Jadi tentunya cuma benteng di D7 cek, rajanya di C5, balik lagi bentengnya ke E7, rajanya B6 ya. Jadi langsung menang. Tentunya bentengnya bergeser ya. Oke ya, paham ya? Kalau sudah paham, saya kembalikan posisi dari awal. Langkahnya hitam jalan. Oke. Ini waktunya hitam jalan dan remis ya. Oke ya. Jadi hitam harus ekstra hati-hati ya cara meremiskan ya. Jadi nggak boleh teroboh langkahnya. Nah, ini langkahnya ini ada dua macam ya, antara raja D6 sama raja ke F6 ya. Oke ya, jadi langkahnya tanda merah itu raja D6, tanda biru raja F6 ya. Ini yang terbaik untuk hitam, ini harus raja di F6. Tapi suatu misal kelihatannya raja D6 ngecek sambil mendekati pion yang ada di A7. Ini tambah kalah ya. Jadi kita peragakan langkah yang salah dulu ya. Pembelajarannya adik-adik junior yang baru belajar dan kawan-kawan catur perlu diingat ya. Jadi suatu misal kita cek dulu ya, raja ke D6. Nah, ini tambah kalah. Karena mendekatin pion di A7 tambah kalah. Rumusan yang saya peragakan ending yang kemarin ya, tentunya harus ingat raja ke D4, tentunya benteng ke D7, raja C4. Nah, ini langsung kalah ya. Jadi apa langkahnya? Sudah tidak ada bisa yang dijalankan, cuma raja ke benteng ke C7 cek, raja B5, balik lagi benteng ke D7, baru raja ke B6. Ya, tentunya langsung hitam kalah gara-gara rajanya mendekati pion yang ada di A7, raja D6. Oke ya, paham ya adik-adik junior? Saya kembalikan posisi dari awal. Jadi posisi begini, jadi tidak boleh rajanya ke D6 ya. Jadi harus raja ke F6 remisnya ya. Pelajaran yang kemarin raja F6 cek, tentunya kalau raja D5 baru benteng ke F7 ya. Jadi kalau yang kemarin raja D6, raja ke F5 ya. Jadi ditempo lagi raja ke C6, langsung aja cek, nggak apa-apa, atau raja ke F4 ya. Raja ke F4 yang paling bagus ya. Raja F4 langsung remis ya. Jadi kalau raja ke B6, benteng F6, raja C7, benteng F7, raja di D6, baru raja F5 ya. Jadi kalau raja di D5, tentunya balik lagi raja di F6, raja di C5, raja di F5, tempo lagi raja C6, cukup bagus raja C6. Nah, ini jangan sekali-kali raja ke D F6 ya, langsung kalah kena raja B6 ya. Paham ya? Jadi
pas posisi raja C6 ya harus raja di F4 ya. Pas dia masuk raja B6 nggak ada tempo kan, bentengnya tetap diem di A8, tinggal cek benteng F6, raja di C7, benteng di F7, raja di D6, raja F5. Jadi dicegah untuk masuk di raja E6 ya. Paham ya? Jadi kalau sudah paham ya, saya kembalikan posisi dari awal tadi. Suatu misal ini apa, pas posisi begini, dicek benteng E7, raja di F4 ya, benteng ke F7 lagi. Jadi supaya benteng A8 itu tidak bisa jalan ya. Jadi kalau raja di G4 ya cek lagi, nggak masalah. Benteng G7, cek raja di H5, tetap aja balik menutupin lagi rajanya, benteng di F7. Kalau raja di H6 ya tinggal raja di F5. Tentunya kan rajanya balik, otomatis checkmate, nggak mungkin kan. Tentu jalan benteng dan dipastikan remis ya. Paham ya? Oke, jadi kalau sudah paham ini, saya ganti bentuk elementari yang lain. Oke, ini elementari yang kedua ya. Jadi tetap benteng posisi di A8, pion A7. Nah, sekarang rajanya posisi di F4 ya. Jadi untuk putih ya, untuk hitam raja D6, benteng H7 ya. Jadi kalau putih melangkah tentunya pasti menang lah. Tinggal benteng ke D8, cek, pion promosi jadi menteri ya. Yang jadi masalah ini hitam melangkah, putih harus menang ya. Jadi hitam melangkah, tentunya putih harus menang. Jadi kalau langkahnya hitam ini apa ya, suatu misal ini langkahnya benteng ke D7 ya, tentunya langsung kalah ya, kena raja di E4 ya. Jadi apa langkahnya ya, jadi kalau posisi begini, jadi kalau bentengnya lari di cek di E7, baru raja di E5 ya. Jadi kalau benteng ke D7 lagi, raja C4, benteng C7, raja B5, benteng D7, raja di B6 ya. Oke ya, jadi hampir sama seperti tadi ya. Jadi pembelajarannya yang kita ambil ini dari sini, bukan benteng ke D7 ya, tapi benteng ke F7. Nah, ini benteng F7 tanda seru sekali ya. Sangat bagus langkahnya ini. Pembelajarannya untuk adik-adik junior dan kawan-kawan catur ya, perlu diingat. Langkahnya yang terbaik untuk putih ini harus diingat-ingat ya. Jadi langkahnya antara raja di E3 sama raja di E4 ya. Kita kontrol dulu, ada dua macam ya. Jadi pembelajaran tanda merah raja E3, tanda biru panah itu raja E4 ya. Jadi kita cek langkahnya. Kalau larinya ini adik-adik junior blunder atau kawan-kawan catur ya, ini sering terjadi blunder ya. Suatu misal kita ambil langkah yang salah dulu ya. Suatu misal raja ini di E4, langsung dipastikan remis karena benteng ke D7. Nah, ini pada saat posisi begini adik-adik junior dan kawan-kawan catur perlu diingat-ingat, putih melangkah remis, hitam melangkah hitam yang kalah ya. Jadi perlu diingat ya. Sekarang apa langkahnya putih? Sudah tidak bisa lagi kan, karena sudah teledor raja E4 tadi ya. Jadi suatu misal apa ini, langkahnya raja di D4 ya. Raja di D4 ya, tinggal raja di C7, cek. Raja di C5, raja di B7, dan tentunya remis, bentengnya lari, pionnya jatuh ya. Oke ya, paham ya. Oke, jadi pembelajarannya remisnya seperti begitu karena mengalami kesalahan ya. Sekarang waktunya putih melangkah remis ya. Suatu misal putih tidak mau ke raja di D4, mungkin dia raja ke
balik lagi raja E3 ya. Tentunya langkahnya apa? Langkahnya ya raja ke D5. Jadi uh, langkahnya sudah tidak bisa apa-apa ini untuk putih. Apa langkahnya? Suatu misal dia balik lagi raja di F4, ya sudah percuma kan? Tentunya langkahnya benteng di cek di F7 juga bisa ya. Setelah raja di E3 balik lagi benteng di D7 ya, tentunya remis ya. Jadi kalau posisi di lajur D ya tentunya balik lajur D ya, tinggal raja C6 mendekat ke raja ke B7 ya, gara-gara rajanya tadi ada tanda panah langkah raja tanda merah biru tadi ya, blunder ya. Jadi kalau raja di E4 tentunya remis ya. Yang benar apa? Yang benar raja di E3. Nah, kalau raja E3 tentunya mau masuk di E5 setelah benteng ke D7, barulah raja ke E4 ya. Ini sudah dipastikan kalau hitam melangkah dipastikan hitam yang kalah ya. Jadi kalau putih melangkah dipastikan remis, kalau hitam yang melangkah dipastikan hitam yang kalah ya. Oke. Jadi apa? Kalau raja lari di C7 ya tentunya dikasihkan benteng ke C8 ya, kalah. Suatu misal benteng ke cek lagi ke E7 ya raja E5, benteng D7 raja C4. Benteng C7 kayak tadi kan, raja B5, benteng D7 raja di B6 ya. Jadi paham ya pembelajarannya seperti begini. Oke. Jadi kalau sudah paham ini, demikianlah ending dari kami. Jadi durasinya nggak usah panjang-panjang, cukup bisa mengerti untuk pembelajaran ending dari kami. Tentunya harus diulang-ulang untuk adik-adik junior dan kawan-kawan catur. Oke, jadi jika senang dengan ending elementary position, silakan subscribe, like, komen, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Jadi salam gen unasumus, kita satu keluarga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.